Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana Dia Ilahi Rabbi telah memberikan kita beribu-ribu, bahkan berjuta-juta nikmat pada hambanya. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada pejuang revolusi Islam kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah mengangkat derajat umatnya dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman gelap gulita menuju zaman terang menderang, yakni agama Islam. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Saya di sini akan membahas tentang Islam di ujung tombak. Karena Islam di zaman akhir ini adalah detik-detik terakhir bagi umat yang akhir. Coba kita lihat pada zaman sekarang ini. Hukum Islam tidak diamalkan lagi. Pergaulan sudah di luar Islam. Akibatnya kemaksiatan di mana-mana merajalela. Jadi pejabat itu bagus, jadi pemimpin itu baik. Tetapi jadilah pemimpin yang adil, karena Allah akan menuntut dengan para pemimpin dengan seadil-adilnya, baik dari yang kecil ataupun yang besar. Sebagaimana firman Allah diterangkan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa yang melakukan kebaikan sebiji gandum, maka akan diperlihatkan kepadanya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan sebiji gandum, maka akan diperlihatkan kepadanya. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Coba kita hayati kisah sahabat Sayyidina Umar menjadi pemimpin. Ketika itu beliau sedang menulis malam-malam. Maka datanglah tetangganya dengan tujuan mau ngobrol. Maka kata beliau, kalau kedatanganmu bukan untuk keperluan negara, mari kita ngobrol sampai pagi. Tetapi lampu saya matikan dulu, karena lampu ini untuk minyak negara. Inilah pemimpin yang harus kita contoh. Apakah ada sekarang pemimpin seperti ini? Pasti tidak. Saya yakin di zaman sekarang ini semua pengen jadi pemimpin. Walaupun tidak dicalonkan, dia nyalon sendiri. Betul? Tentu saja betul. Tetapi beda dengan sahabat Abdul Aziz. Abdul Aziz menjadi pemimpin, tidak nyalon sendiri saudara, tetapi dicalonkan.
Tetapi segitu banyaknya yang nyalonkan Abdul Aziz. Beliau menangis saking takutnya diterima. Kalau kita kan berdoa supaya diterima, kalau Abdul Aziz tidak. Tetapi beliau tetap terpilih. Waktu beliau diterima, beliau menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ada sekarang yang naik pangkat membaca innalillah? Yang ada membaca alhamdulillah selebar-lebar mulutnya. Betul? Tentu saja betul. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Hidup ini perlu senjata, dan senjatanya adalah ilmu. Ilmu harus didasari dengan mengaji. Tanpa mengaji, kita tidak akan bersenjata. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Ilmu yang tidak dipakai berarti tidak akan manfaat dan berkah. Kalau mau manfaat, pakailah dan praktekkan apa yang sudah kita pelajari. Sebelum Allah mencabut nikmat yang paling besar, yaitu mengaji. Bila nikmatnya sudah dicabut Allah, bersiap-siaplah lampu merah. Apakah lampu merah yang diberikan Allah pada kita? Lampu merah yang pertama, apabila sudah menjadi bujang gadis, karena bujang gadis masih darah muda. Akhirnya bawa motor, ngebut-ngebut sampai tabrakan. Na'udzubillah. Lampu merah yang kedua, apabila dia sudah nikah, berarti ia sudah dipanggil ayah atau bapak, menunjukkan dia sudah tua atau siap digantikan oleh anaknya. Lampu merah yang ketiga, apabila dia sudah mempunyai cucu, berarti ia sudah dipanggil nenek. Lampu merah yang keempat, apabila dia sudah beruban, berarti ia sudah lanjut usia. Lampu merah yang kelima, apabila giginya sudah berpamitan, akhirnya setelah yang kelima ini aba-aba, maka Allah mengirimkan SMS berupa sakit tua. Setelah itu telepon langsung yang berbunyi, ajalmu telah datang menjemputmu. Oleh karena itu, ingatlah lampu merah 5. Karena ajal tidak memandang tua, muda, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, apabila ajalmu datang, tidak bisa ditunda sejam atau didulukan sejam. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Apakah tujuan Rasulullah diutus di muka bumi ini? Tentu jawabannya untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Karena ketika itu manusia tenggelam dalam kesesatan dan keibadahan yang disebut zaman jahiliyah. Tetapi ketika Rasul diutus di muka bumi ini, maka agama Islam disebut agama rahmatan lil alamin. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Harus kalian ketahui, Rasulullah ketika wafat tidak meninggalkan harta warisan kepada keluarganya dan umatnya. Hanya 2 perkara, yaitu
Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran dan hadis, maka dia akan selamat. Tetapi Al-Quran belum bisa dipahami oleh semua manusia, karena Al-Quran belum dijelaskan. Berarti Al-Quran masih baku. Coba kalian pahami, di dalam Al-Quran Allah memerintah untuk mendirikan sholat. Tetapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan usulinya dan jumlah rakaatnya. Terus kalau kentut sholatnya batal. Itu semua tidak ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran belum dijelaskan. Makanya Allah mengutus orang untuk menjelaskan Al-Quran. Siapa orangnya? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkataan Nabi dan kelakuan Nabi disebut hadis. Tetapi hadis terbatas. Artinya, ketika Rasul wafat, maka hadis hatam alias tamat. Sedangkan dunia ini makin maju, makin berkembang. Sedangkan agama menuntut rujuk hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, menikah itu hukumnya sunnah menurut hadis. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah hukumnya mengadakan saw di acara pernikahan? Silahkan cari jawabannya di dalam Al-Quran dan hadis kalau ada. Nah, inilah kita butuhnya ulama untuk memutuskan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Keputusan ulama dinamakan qiyas. Qiyas adanya di zaman ulama, sedangkan ulama banyak yang sudah wafat. Sedangkan dunia ini makin maju, makin banyak pertanyaan hukum baru, sementara Islam kacau. Sedangkan generasi Islam, kaum muslimin muslimat ini adalah pendas baru Islam. Mari kita tanyakan pada diri sendiri, mampukah kita menggantikan pondasi yang sudah rapuh? Sedangkan generasi ini malas ngaji, ngebaca Al-Quran malas, hafalan malas, nonton TV hobinya. Apa yang mau jadi pondasi Islam? Bila generasi Islam kuat, maka Islam akan kukuh. Bila generasi Islam lemah, maka Islam akan runtuh. Dan bila ingin menjadi tentaranya ulama, jadilah santri. Bila ingin menjadi kiai, rajinlah mengaji. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Sebelum Rasulullah dilahirkan ke dunia ini, maka terjadilah zaman jahiliyah yang sangat panjang. Zaman jahiliyah disebabkan perputusan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Maka di dunia ini tidak ada pemimpin sewaktu Nabi Isa mau naikkan ke atas langit. Maka ibunya Siti Maryam menangis, sedih sambil megang tangannya Nabi Isa. Kata Nabi Isa, jangan menangis, jangan sedih bu. Mudah-mudahan hari kedua kita bertemu lagi. Hanya pisah dunia sementara. Jadi lamanya tidak ada pemimpin antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad adalah 600 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan oleh keturunan yang mulia. Kita jangan nyangka ayah, ibunya, neneknya, nyainya melakukan perbuatan pada zaman jahiliyah. Walaupun mereka hidup di zaman jahiliyah, mereka tetap dijaga olehnya Allah. Silsilahnya Nabi Muhammad turun-temurun dari Nabi Adam dulu. Mari kita ketahui silsilahnya Nabi Muhammad.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Manat bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Khalid bin Malik Nadir Kinanah bin Huzaimah Mudrikah Ilyas Mudar Nizar Ma'at Adna. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sekarang ini sudah menjadi tradisi baik orang Islam ataupun non-Islam melakukan ultah atau ulang tahun pada hari kelahirannya dengan merayakan harta secara mubazir dan berpesta pora dengan menyanyikan Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Dan ini sudah dilakukan oleh orang Islam sendiri. Saya akan bertanya, apakah ada dalil dalam Islam mengatakan seperti itu? Kalau tidak, kenapa kelakuan non-muslim ditiru? Berarti kita bukan menarik, malahan kena tarik dalam jeratan mereka. Boleh melakukan ultah, tetapi secara Islami yang dinamakan haul, seperti hajatan di awal tahun dan akhir tahun, dan menyuruh untuk melakukan puasa pada awal bulan Muharram. Karena sebagus-bagusnya puasa sudah Ramadan adalah bulan Muharram. Kenapa harus bulan Muharram? Karena bulan yang dimuliakan oleh Allah. Rasul bersabda, barang siapa yang berpuasa pada awal bulan Muharram, maka dilebur dosanya 50 tahun. Saudara, jangan melihat badan saya kecil dan mata saya sipit, tapi omongan saya ini adalah hadis. Barang siapa yang tidak percaya hadis, hukumnya kafir. Dan dilanjutkan sabda Rasul yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada awal bulan Muharram, ibaratkan puasa 30 hari. Dan sabda Rasul yang artinya, barang siapa yang melakukan puasa pada awal bulan Muharram berturut-turut, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu, maka dicatat baginya amal ibadahnya 700 tahun. Masya Allah. Kemarin kaum muslimin muslimat salah paham. Tanggal 1 Januari bukan tahun baru Islam, tetapi tahun baru Masehi yang disebut orang Kristen Al-Masih, lahirnya Tuhan Yesus, yaitu diangkatnya Nabi Isa menjadi Tuhan oleh orang Nasrani, dan seterusnya dimeriahkan oleh anak cucunya. Orang Islam pun ikut-ikutan, berarti teman anak cucunya. Masya Allah. Tahun barunya non-muslim dimeriahkan, tahun baru Islam sendiri lupa lu. Sebentar lagi Valentine. Awas, Valentine bukan punya Islam. Saya akan cerita. Suatu saat Raja Kristen melakukan perperangan, dan dengan perperangan itu mereka serta pasukannya menang, yang dinamakan pasukan Romawi. Nah, dengan kemenangan itu mereka merayakan dengan berpesta pora, yaitu meniduri para gadis-gadis sampai pagi, dan seterusnya dimeriahkan oleh anak cucunya. Siapa cucu-cucunya? Yaitu orang yang memeriahkannya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Rasulullah bersabda, man azzama maulidikum tu lahu safi'an yaumal qiyamah.
yang artinya, maka barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka aku akan menyafaati pada hari kiamat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.